Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dan tidak lupa kita sampaikan salam serta salawat ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Kang Darman Denesa akan berbagi perihal tentang agar tahu siapa diri Anda sebenarnya, maka amalkan zikir nafas sadar Allah. Allah menciptakan manusia sebagai alam yang berada di tengah-tengah di antara alam mulki dan alam malakut. Allah menjadikan makhluk selain manusia untuk diambil manfaatnya oleh manusia, karena begitu berharganya manusia di hadapan Allah. Nah, Allah ciptakan manusia di antara langit dan bumi. Nah, ini kan termasuk alam semesta. Berikut kita sebagai manusia itu ya alam semesta. Nah, Allah menjadikan itu dalam diri kita ini mengandung seluruh rahasia alam semesta. Maka kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, karena diberi kelebihan yaitu kesadaran. Nah, maka daripada itu, untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya, itu semua perlu suatu metode. Nah, adapun metode itu adalah zikir napas. Zikir napas yang mana? Ya, zikir napas yang mengikuti keluar masuk napas secara alami, yang diikuti dengan asma Allah, yaitu Allah. Ketika napas masuk kita ikuti dengan asma di dalam hati. Ketika napas keluar Allah di dalam hati, ikutin terus. Nah, bagaimana dengan keadaan seperti ini? Ya, kita sadari bahwa napas ini telah menyebut asma Allah, yaitu Allah. Tidak usah kita aktifasi kalau emang sudah terbiasa, sudah terlatih. Ya, kalau untuk pelatihan ya kita semampunya. Ketika kita diam begini, sadar bahwa napas ini bergerak. Ya, ikuti dengan asma Allah itu, Allah, Allah. Karena zikir napas, Allah ini adalah suatu ibadah yang tidak dilihat oleh mata kepala manusia, tapi Allah Maha mengetahui. Maka inilah rahasia yang terkandung di dalam diri kita masing-masing untuk mencapai siapa diri kita sebenarnya. Hakikatnya, sebenar-benar diri kita itu adalah jiwa. Untuk mengenal jiwa ini, kita harus mengaktifasi dengan zikir nafas Allah, sehingga aktiflah kesadaran itu. Alam rahasia yang ada di dalam diri kita, seperti pikiran, perasaan, ego diri, hawa nafsu, itu semua akan tersaksikan
dengan mengamalkan zikir nafas ini secara istiqomah, insya Allah akan memahamkan, karena Allah juga yang akan mengajarkan kita sebagai sarana atau caranya, yaitu dengan metode zikir nafas. Kenapa di dalam diri kita ini mengandung rahasia alam semesta, ya? Karena jasad ini adalah bagian daripada alam semesta. Karena Allah ciptakan untuk mengabdi atau beribadah pada Allah. Tanah, langit, air, angin, semuanya beribadah, yaitu mengabdi kepada Allah hakikatnya. Secara syariat tadi dijelaskan, alam semesta ini diambil manfaatnya oleh manusia. Nah, seperti itulah. Maka kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia, janganlah merusak tatanan alam semesta ini, karena kita juga bagian daripada alam semesta. Kembali kepada untuk mengenal sebenar diri, karena di dalam diri mengandung seluruh rahasia alam semesta, ya. Ketika kita berjalan ke alam rohania dengan metode zikir nafas ini, pejamkan mata kita, relax. Tujuan kita lurus karena Allah lillahi ta'ala. Pasti ketika kita mengikuti nafas yang masuk lalu diiringi dengan asma, akan menemukan suatu keheningan. Ketika nafas keluar, kita ikuti dengan asma Allah di dalam hati, Allah akan menemukan suatu kepasrahan, kerelaan. Dan yang menyaksikan ini siapa? Yaitulah diri sejati, sebenar-benar diri, jiwa. Karena jasad ini adalah bagian daripada alam semesta. Alam semesta jasad ini. Nah, pikiran, perasaan, keinginan, ego, atau nafsu itu alam semesta yang wujud ke dalam jasad kita. Itu semua patut kita sadari, karena itu adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, sebagai diri sejati, yaitu jiwa, cukup menyaksikan, bukan untuk mengikuti segala kehendak pikiran, kehendak perasaan, kehendak ego diri atau nafsu, tapi kita mengikuti kehendak Allah. Nah, untuk menyaksikan pikiran, bukan mengikutinya. Nah, maka itulah sahabat-sahabat Kang Darman DSA dimanapun berada, sebenar-benar diri kita adalah jiwa yang menyaksikan seluruh pergerakan alam semesta. Berikut jasad kita ini adalah bagian daripada alam semesta juga. Pada hakikatnya kita hanya mengabdi dan terus mengabdi, karena kita adalah pelayan Tuhan. Maka barang siapa yang melayani terhadap sama karena Allah, pasti dia akan diberi kemuliaan, derajat yang tertinggi di hadapan Allah. Yakin? Ya, kita harus yakin. Kita harus beriman kepada Allah yang jad laisa kamitslihi syai'un, itu tidak serupa dengan apapun, tapi kita sadar bahwa Allah itu ada. Kita sadar bahwa Allah itu tidak kemana-mana. Ya,
dengan mengamalkan metode zikir napas, insya Allah semua rahasia alam semesta yang ada di dalam diri kita akan terbuka, akan terjawab. Sudah tidak katanya lagi, tapi kita harus benar-benar mengamalkan zikir napas karena Allah, bukan karena ingin melihat rahasia di dalam diri. Nah, biarkan itu semua urusan Allah. Mau diperlihatkan mau tidak, urusan Allah. Urusan kita kepada Allah hanya melaksanakan perintahnya untuk selalu berzikir dengan sarana napas ini, karena napas yang terdekat dengan Sang Ilahi, karena napas kembaran daripada ruh, karena napas adalah al-hayat, sifat Allah yang menghidupkan seluruh alam semesta, baik yang ada di dalam diri maupun di luar diri kita. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang ketuhanan serta menjadi satu motivasi untuk selalu beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.